Halo, salam sehat. Ya, di edisi kali ini kita masih MU TV karena memang ya lu tahu semua ya MU baru saja memastikan nirgelar untuk 5 tahun berturut-turut. Ya, jadi ini mungkin akan menjadi pembahasan MU Go yang terakhir mungkin musim ini karena memang dipastikan MU yang nggak ada gelar juara ya. Jadi target mereka mentok adalah Big Four atau lebih precise peringkat 4 ya, satu 2 3 gua rasa sih udah milik City, Liverpool sama Chelsea. Nah, seperti yang lu tahu semua, semalam MU secara tidak mengejutkan kalah dari Atletico Madrid 1-0. Ya memang kalau lihat dari permainan tidak ada yang aneh, tapi kalau dilihat dari sejarah memang rasa-rasanya kok tidak mungkin ya. Walaupun Atletico Madrid sudah pernah ke final Liga Champions berapa? 2 kali ya kalau nggak salah ya, 2014 dan 2016. Sementara MU sudah juara 3 kali ya. Tapi kita lihat untuk saat ini atau semalam lebih tepatnya permainan MU itu benar-benar kalah dari segala sisi kecuali ball position. Nah, di edisi kali ini gue akan bahas dua hal penting. Jadi pertama implikasi dari kekalahan ini di sisa musim, kemudian juga secara teknis proses permainan ya. Jadi kekalahan dari United ini terutama proses gol yang menurut gue kalau lu jeli lu bisa akan melihat titik lemah Manchester United. Sebenarnya ada beberapa area sih yang menjadi titik lemah. Mungkin eh, hampir setiap lini ya, mungkin kecuali De Gea ya berulang kali. Jadi buat lu yang nonton, kalau lu pencinta Manchester United, gua menilai secara objektif ya. Kalau De Gea gua nggak memuji, dan gua rasa lu juga tahu bahwa De Gea adalah pemain yang menggendong tim ini luar biasa penampilannya. Ini ibarat kalau lu ngelihat lagi di pinggir-pinggir jalan tuh ada yang ngerjain trotoar atau mungkin galian air. Nah, satu yang kerja, 4 5 orang yang nonton semua, dan dia merasa udah kerja. Dan inilah yang terjadi di United ketika De Gea bekerja luar biasa, jatuh bangun, kemudian yang lain ya bikin blunder dan sebagainya. Mungkin ada satu dua yang tampil oke, seperti menurut gue ya Sancho belakangan agak lumayan oke. Mungkin Dalot ya mungkin, tapi mainly average ya. Nah, gue akan mengawali dengan proses kebobolan yang dialami oleh United ya. Tapi sebelumnya secara keseluruhan dulu. Nah, menurut gua MU itu sudah memiliki mastermind apa namanya cara bermain atau parameter ketika mereka berhasil mengalahkan Spurs 3-2. Di video gua sebelumnya gue udah mengatakan bahwa nah ini nih MU main yang seperti ini. MU main gak usah gegen pressing segala, nggak usah ala-ala City atau Liverpool lah, ngepres tinggi di atas, kejar bola ke sana kemari. Karena di kesempatan itu gue bilang sebenarnya sangat fundamental. Entitas organisasi klub sepak bola bahkan juga tentara, ketika lu mengubah tiba-tiba di tengah pertarungan atau pertempuran atau permainan di tengah musim, apa yang sudah lu siapkan sejak awal itu lu rubah, ini lu perlu benar-benar persiapan yang matang, dan itu tidak mudah karena MU sejak awal musim sudah dilatih bermain seperti apa begitu ya, seperti misalnya dengan plan A, sebenarnya tiba-tiba dirubah dengan plan B yang membutuhkan apa namanya fisik yang prima dan juga stamina yang endurance-nya juga baik, dan ternyata kita lihat malah akhirnya kempos dan membuat mereka kelelahan. Mulai ada yang cedera, kemudian juga mereka malah kebobolan dan sering mendapat tekanan serangan balik dan bikin panik ya, terutama Harry Maguire dan kawan-kawan yang nggak dapat serangan balik aja panik, apalagi serangan balik yang butuh komunikasi dan juga konsolidasi secara cepat. Nah, ini juga yang terjadi semalam. Jadi ketika lawan Spurs, dia itu mainnya bagus dengan menunggu, terbukti dengan ball possession yang nggak terlalu banyak. Semalam mereka sepertinya ingin mencoba untuk bermain agresif, melakukan tekanan di depan, melakukan high pressing, menguasai pertandingan dengan ball possession. Tapi lu lihat, ya hasilnya tidak maksimal. Justru Atletico Madrid dengan Diego Simeone-nya dia malah paham, oh lawannya akan keluar menyerang, sehingga dia tunggu. Dan lu lihat, setiap kena serangan balik pasti panik. Barisan pertahanan United itu selalu ada aja satu dua pemain tuh yang tidak terjaga. Dan lu lihat satu momen ketika kebobolan ya, golnya dari Lodi. Itu sebenarnya kesalahan dari McTominay. Kalau lu lihat Dalot itu, jadi Dalot itu dia menjaga, seolah-olah menjaga dua orang. Di sana ada Rodrigo de Paul, kemudian juga ada si Lodi tadi.
Nah, menurut gua yang seharusnya dijaga sama Dalot itu si Rodri memang. Tapi di saat yang sama juga ada Rodrigo De Paul. Jadi dia jaga dua orang. Seharusnya McTominay yang handle si Rodrigo, si Lodi yang jaga si Dalot. Tapi akhirnya Dalot jaga dua orang. Pertama dijaga dulu si Rodrigo, tapi bola kan ternyata ke Lodi. Akhirnya dia nutup si Lodi karena dapat heading, tapi terlambat dan akhirnya kebobolan. Nah, McTominay, kenapa gue menyalahkan dia? Karena ketika ada serangan balik, seharusnya dia langsung melihat siapa yang harus dijaga, terutama di tengah. Yang paling dekat sama dia kan si Rodrigo sebenarnya, bukan Lodi. Lodi itu biar Dalot. Nah, ini apa yang gue bilang tadi, karena MU terlalu keasikan menyerang. Mereka terlalu pede, memang mereka harus mengejar gol untuk menang, untuk bisa lolos. Tapi kita lihat akhirnya penyakit lama ketika dapat tekanan mereka keteteran. Malah ada satu momen lu pasti ingat, ya nggak ada tekanan aja Harry Maguire seperti kayak badut lah, ya bolak-balik bola ke sana kemari. Gue melihat pemain ini kayak gini bahasanya tuh take it for granted ya. Jadi kayak menganggap dia tuh seperti Van Dijk. Kalau lu Van Dijk lihat ya, gaya mainnya memang salon, santai, tapi dia tahu mesti ngapain. Harry Maguire ini enggak. Dia seolah-olah merasa dia bisa menghandle semua tekanan striker, tapi ujung-ujungnya kita lihat malah akhirnya bolak-balik, hampir kerebut, back pass ke De Gea yang posisi kaki kanan, dia kasih ke kaki kiri karena memang Maguire tengah kiri. Akhirnya De Gea marahin seorang kapten. Nah, sekarang lu lihat sendiri, seorang kapten ya ditunjuk, ini juga menjadi tantangan bagi Rangnick ya. Malah banyak melakukan kesalahan dan akhirnya dimarahin De Gea, dan De Gea nggak salah karena Maguire menurut gue terlalu anggap enteng ya ketika ada tekanan. Nah, akhirnya ya hampir gol. Untung De Gea bisa menyelamatkan ya, ada sebuah shoot on goal. Nah, jadi memang ini masalah utamanya ketika mereka menghadapi tekanan serangan balik terutama itu selalu panik. Lu ingat ketika melawan City, 2 gol awal juga itu karena miskoordinasi di lini belakang dari Manchester United. 2 kali itu De Bruyne kalau nggak salah ya, itu salah satunya minimal satu ya. Itu De Bruyne tidak nggak ke cover, akhirnya syuting. Lalu ada satu kali lagi gue lupa. Pokoknya 2 kali. Gol pertama itu karena ada satu pemain bebas di kotak penalti, bahkan di dekat garis gawang ya. Ini gue rasa sih sangat fundamental. Dan akhirnya mulai jadi pertanyaan. Jadi apa impact dari kedatangan seorang Rangnick ya sejauh ini belum dirasakan oleh fans. Ya mungkin ada 1-2 tapi tidak terlalu signifikan. Dan ironisnya di stadion itu ditunjukin di layar gue baca di screen itu kekalahan juga Ajax ya. Yang ironisnya adalah itu digadang-gadang akan menjadi pelatih dari Manchester United musim depan, yaitu Erik ten Hag ya. Jadi ini menurut gua benar-benar titik nadir ya dari sebuah klub Manchester United yang sudah begitu lama menjadi raja bukan hanya Inggris tapi juga Eropa. Nah, sekarang kita lihat implikasinya. Tentu saja MU sudah pasti nirgelar ya. Jadi udah puasa sudah lebih cepat ya terjadi di Old Trafford. Dan ironisnya kalau lu lihat di papan klasemen, ini Big Four ini juga bukan jaminan buat mereka ya kalau lu lihat. Karena apa? Karena sekarang posisi MU coba kita lihat ya. Nanti gua akan share di sini mungkin ya. Posisi mereka di peringkat kelima, peringkat 4 Arsenal. 2 tim ini berbeda 1 angka memang, tapi Arsenal masih ada 3 pertandingan. Ya jadi kalau gua bisa berasumsi dari 3 pertandingan ini, let's say Arsenal dapat menang sekali, seri sekali, kalah sekali. Ini medium lah ya. Gua nggak terlalu pesimis tapi nggak terlalu optimis. Artinya Arsenal kemungkinan dapat 4 poin. Selisihnya tadi 1 jadi 5 poin. Nah ini nggak mudah dengan sisa pertandingan MU nanti gua akan share di sini juga. MU sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 pertandingan. Dan lu harus ingat juga 9 pertandingan ini ada 3 pertandingan berat. Ya mereka akan menghadapi Chelsea di pekan 37 atau pekan terakhir sebelum berakhir. Kemudian melawan Liverpool, menghadapi Liverpool itu pekan ke sebentar ya, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Pekan ke 33, kemudian 34 Arsenal. Jadi 33 Liverpool, 34 Arsenal, kemudian 37 Chelsea. Jadi ini nggak mudah ya bagi United untuk menjalani sisa
sisa pertandingan sisa musim ini untuk bisa finish di peringkat keempat ya. Dan lagi itu tadi kalau kita lihat grafiknya Arsenal sedang menanjak, kamar ruang ganti juga ya, gue yakin sejak sedang bagus-bagusnya, dan bahkan Arteta juga kabarnya akan diperpanjang kontraknya. Sementara di MU gue bisa bayangkan mental pemain drop, kemudian juga Ronaldo, lu udah bisa bayangin lah mukanya gimana di ruang ganti. Jadi bukan suasana yang lagi positif, mereka lagi tren turun. Ini yang gue lihat akan sangat sulit bagi United untuk bisa bahkan masuk ke Liga Champions musim depan. Tapi who knows ya, kita lihat aja 9 partai terakhir mampukah MU bisa setidaknya finish 4 besar. Yang pasti sekarang ini benar-benar menurut gua ya, sejak era Ferguson ini adalah titik nadir terendah. Dan kalau lu tanya salahnya siapa, gue lebih senang menjawab yang benar hanya De Gea karena dia pemain paling mantap di Manchester United ya. Oke, kalau gitu guys, video gua kali ini gua sudahin dulu. Gua seperti biasa akan berusaha untuk selalu update lebih reguler supaya lu bisa menyimak analisa-analisa gua, dan gua tetap selalu terbuka dengan pendapat lu, opini lu. Gua dengan senang hati akan mencoba menjawab versi gua lah ya. Oke, sekali lagi terima kasih udah nonton. Terima kasih untuk yang sudah like. Jangan lupa subscribe kalau yang belum. Komen silahkan sekali lagi, dan juga jangan lupa share kalau lu merasa video ini punya nilai edukatif atau menghibur ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat dan sampai jumpa. Ciao.